Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai bagaimana caranya kita mengenali blok-blok atau bagian-bagian pada mesin TV warna. Ya, jadi kita sudah meningkat sekarang ke televisi warna. Jadi sebelum kita nyervis atau memahami cara kerjanya suatu mesin televisi, maka kita harus mengenali blok-blok atau bagian-bagiannya. Baiklah, kita mulai. Pertama, kita harus mengetahui blok power supply. Cirinya atau ciri-ciri blok power supply untuk lebih cepat dikenalinya adalah dia ada colokan listrik ke PLN-nya ya. Jadi ada colokan listrik ke PLN. Nah, ini diusut sama kita, berarti ini blok power supply. Untuk mengenali blok power supply adalah ada colokan listrik ke PLN. Kemudian kita ingin mengenali blok horizontal. Blok horizontal itu cirinya ada playback-nya. Ini ya, ada playback-nya. Jadi ditarik usut ke belakang ke sini, maka ini adalah blok horizontal yang ada playback-nya. Jadi saya ulangi, blok power supply cirinya adalah ada colokan listrik ke PLN. Blok horizontal cirinya adalah ada playback. Kita terus meningkat ke blok vertikal. Blok vertikal cirinya ada gelung. Nah, ini ada gelung ya. Ada atau yok gitu ya, berendeng dengan yok horizontal. Nah, ini tarik ke belakang ke sini, berarti ini adalah blok vertikal. Jadi kita harus mengenali blok-bloknya. Sekarang blok final warna. Ya, final warnanya diusut dari ini, dari tabung CRT. Itu ada 3 kabel yang masuk. Nah, diusut mundur ya. Nah, ini blok final driver warna. Kemudian IC warnanya dari mana? IC warnanya ini mundur ke belakang. Sini berarti ini IC warna atau disebut dengan chroma. Sekarang kita ingin tahu blok audio. Cirinya ada speaker ya, blok audio. Tarik mundur ke belakang. Berarti ini IC blok audio. Jadi semua ada ciri-cirinya ya, ada ciri-ciri khasnya. Kemudian kita ingin tahu blok intermediate frekuensi. Nah, cirinya adalah dia nyambung ke tuner. Nah, berarti ini blok intermediate frekuensi. Sama istilah-istilahnya dengan televisi hitam putih pada pelajaran sebelumnya. Kemudian kita ingin tahu blok tuner. Ya, cirinya adalah ada sambungan antena. Jadi ada antena luar, nyambung ke dalam. Nah, itu pertama itu disambut oleh blok tuner. Dengan begitu kita sudah mengenal blok-bloknya. Jadi kalau rusak pesawat televisinya, kita jangan ngacak kemana-mana, rusaknya apa. Kalau rusaknya audio, ya blok audio. Oke, sekarang gambarnya diperbesar. Sengaja tadi gambarnya kecil biar kelihatan semua. Nah, sekarang saya perbesar gambarnya. Nih, diulang lagi. Blok power supply cirinya adalah ada
colokan atau sambungan listrik ke PLN. Nah, ini ya cirinya nih. Diusut kabelnya ke sini. Nah, ini berarti blok. Nah, ini power supply segini nih. Ya, ini sengaja gambarnya dibesarin. Nah, jadi cirinya adalah ada colokan listriknya. Oke, sekarang kita mengenal blok horizontal. Nah, blok horizontal yaitu cirinya adalah ada playback. Nih, ya, ada playback. Ditarik ke belakang ke sini. Nah, berarti ini adalah segini nih. Nah, ini segini. Ini berarti ini adalah blok horizontal. Ya, nih termasuk ke sini nih ke yok nih atau gelung. Nah, ini blok horizontal ya. Jadi cirinya ada playbacknya, usut ke belakang, mundur sini. Nah, ini segini. Sekarang blok vertikal. Nah, cirinya apa? Blok vertikal cirinya dia ada konde ya atau yok ya, yok ya atau gelung nih. Gelungnya kan ada dua, yang ini punya horizontal ya ke bawah tuh ya. Tadi kan udah ini punya. Nah, ini yang ini blok punya vertikal. Nah, ini usut kemana kabelnya atau jalur PCB-nya ke belakang ke sini. Nah, ini berarti ini blok vertikal nih ke situ ya. Jadi kita harus tahu blok-bloknya. Kemudian kita lihat semuanya masuk kemana? Masuk ke sini. Yang vertikal juga awalnya dari sini ya. Kemudian yang saya geser ya. Yang vertikal juga inputnya nih ya. Inputnya dari sini, dari IC ini. Yang horizontal juga lihat nih. Tuh, dari sini. Berarti ini IC driver sekaligus untuk horizontal dan vertikal. Berarti kalau ini rusak, dua-duanya sekaligus rusak, horizontal dan vertikalnya. Termasuk juga dia di sini adalah untuk mencampur sinkronisasi ya. Sinkronisasi. Jadi IC ini adalah driver untuk vertikal juga untuk horizontal. Satu. Kemudian kita ingin mengenali tadi itu ya. Ini gambarnya lebih besar. Ini udah tahu ya. Ini layar ya. Ini blok. Ini kalau ini blok layar. Nah, ini blok warna. Lihat ya. Tuh ada tulisan green ya. Green itu hijau ya, red, blue, ya green, hijau. Ya, berarti ini transistor untuk membangkitkan cahaya hijau. Ya, ini kan ada tulisannya green. Kemudian di sini ada tulisan red output, berarti transistor ini untuk warna merah. Kemudian di sini ada blue output, berarti di sini untuk warna biru. Berarti kalau umpamanya katanya warna hijau, warna green itu ya hijau. Warna hijau yang hilang berarti transistornya ini yang patut dicurigai. Warna merahnya hilang ya berarti ini warna merah. Transistornya patut dicurigai. Warna birunya hilang. Nah, ini berarti transistor yang patut dicurigai. Semuanya masuknya ke dalam CRT.
Tuh ya, perhatikan. Masuknya ke dalam CRT semua. Tuh ada 3, masuknya 1, ya. Kemudian ini 2, tuh ya. Yang tengah, kemudian ini 3, tuh. Nah, makanya bedanya dengan TV warna dengan TV hitam putih itu, bedanya hanya ini saja. Kalau warna itu masuknya itu adalah 3 warna, red, green, blue, dengan percampuran red, green, blue menghasilkan warna bermacam-macam. TV hitam putih ininya cuma ada 1, ya, dia hanya black and white saja yang masuknya warnanya. Jadi black and white juga warna, cuma warnanya hitam putih. Nah, itu bedanya. Prinsip kerjanya sama. Sekarang kita usut. Ya, dari mana ini videonya? Ya, dari mana? Nah, kita lihat basisnya. Tuh, basisnya ke sini. Nah, ke sini semua tuh basisnya ke sini, ini basisnya ke sini. Ya, maka ini disebut IC color atau IC chroma. Setelah ada orang katanya IC chromanya ganti, IC chromanya ganti, ya ini. Pada hitam putih nggak ada ini. Pada TV hitam putih nggak ada ini. Tapi prinsip kerjanya sama. Kalau pada TV warna transistornya 3, ya, yang memberi sinyal masuk ke dalam tabung ini 3, ya. Kalau hitam putih hanya 1, tapi prinsip kerjanya sama. Si chroma ini nggak ada pada merek ya, pada TV hitam putih. Kita bergeser ke audio. Apa cirinya audio? Cirinya audio adalah ada speaker. Nah, usut kabel speaker kemana? Mundur ke sini, terus usut mundur kemana? Ke sini. Berarti ini blok audio, blok suara, ya. Blok audio gitu ya. Jadi ngusutnya itu dari masing-masing ciri. Audio cirinya adalah ada speaker, playback cirinya adalah horizontal, cirinya adalah ada playback, power supply cirinya adalah ada colokan listrik ke PLN, blok vertikal cirinya adalah ada yok atau gelung vertikal, horizontal juga ada gelung, tapi lebih tepat adalah playback untuk horizontal cirinya. Oke, sekarang setelah audio kita ke atas. Cirinya blok intermediate frekuensi mana? Nah, cirinya blok intermediate frekuensi adalah dia disambungkan ke output dari tuner. Nah, lihat nih output dari tuner nih. Masuk ke sini, berarti ini blok intermediate frekuensi. Sama pada TV hitam putih juga ada blok intermediate frekuensi. Kemudian kita ingin mengenali blok tuner mana. Ya, blok tuner cirinya adalah disambungkan dengan antena. Nah, ini antena dia nyambung kemana? Ke sini. Nah, ini zaman dulu tuner itu ada 2. Tuner VHF dan tuner UHF. Ya, kalau dulu televisinya itu, televisi warna itu 2 tunernya, masih karena gelombang VHF dulu masih ada. Sekarang gelombang VHF sudah nggak ada, jadi adanya cuma UHF saja 1. Tapi sama saja cara kerjanya, prinsip kerjanya. Oke, sebelum berakhir, saya terangkan dulu cara kerjanya secara singkat, karena kan waktu televisi hitam putih kan sudah dijelaskan. Sinyal atau channel televisi ya ditangkap oleh antena ini yang tugas menangkap, kemudian masuk ke dalam tuner ini ya, kemudian keluar dari tuner ke intermediate frekuensi. Ya, dari intermediate frekuensi disadap untuk ke audio. Nah, ini
dari sini. Jadi dari intermediate frekuensi disadap untuk ke audio, sama kan dulu juga hitam putih juga. Kemudian si gambar, si video ini nyadapnya dari sini. Dari mana ini? Tuh, sama. Video juga dari intermediate frekuensi. Ya, dari blok intermediate, dari IC intermediate frekuensi, kemudian ke sini, keluar ke sini, masuk ke sini. Sama saja. Dari intermediate frekuensi, kalau pada TV hitam putih itu langsung ke separator ya, yang pembagi video dan audio. Tapi pada blok TV warna, dia video itu masuk dulu. Jadi video itu dari sini. Ya, ini video ya, nih dari sini ngambilnya nih, video dari sini. Kemudian dia masuk ke dalam IC chroma dulu ya, karena warna, jadi si video itu masuk ke IC warna dulu, atau yang disebut dengan IC chroma ya. Jadi dari intermediate frekuensi masuk ke intermediate frekuensi masuk ke sini. Ini rangkaian tambahan sebagai penguat masuk ke sini, masuk ke IC chroma. Dari IC chroma baru keluar videonya masing-masing, video green, video red, kemudian video blue, dikuatkan oleh masing-masing transistor. Jadi warna dasarnya itu adalah 3 ya. Televisi warna itu sebetulnya warna dasarnya itu hanya 3, yaitu green, red, sama blue. Kemudian ketiga-tiganya si warna ini dimasukkan ke dalam CRT. Ya, nih. Ternyata 3 warna ini begitu dicampur di dalam CRT ini dengan kombinasi sedemikian rupa akan menghasilkan warna, bahkan menurut perhitungan katanya bisa sampai jutaan warna. Intinya artinya semua warna bisa nampak di sini. Jadi ternyata hanya dengan 3 warna dasar bisa menciptakan warna yang bermacam-macam. Sini ya. Jadi dasarnya hanya 3. Kemudian kita ke blok ini blok horizontal. Sama saja blok horizontal juga. Nah, contohnya ini pembangkit tegangan tinggi nih yang 20 sampai 30 ribu volt tuh. Dari si playback. Kemudian filamennya kalau pada TV hitam putih dia ngambil dari power supply langsung. Kali ini dia untuk filamennya ngambil dari playback. Yang lain-lainnya ini adalah power supply yang diciptakan oleh playback untuk blok-blok lainnya. Jadi ada beberapa blok lain yang power supply-nya itu memang disuplai dari playback. Ya, sama pada TV hitam putih juga untuk blok video. Sebelumnya kan udah saya terangkan bahwa blok video ternyata suplai setrumnya itu dari playback. Jadi playback ini di samping dia membangkitkan tegangan tinggi untuk cahaya di CRT, juga dia ibaratnya sebagai trafo power supply ya untuk blok-blok lainnya. Kemudian ada tambahan ini, blok-blok yang ini, blok apa ini? Kayak gini gitu, blok apa? Ya ini ternyata blok-blok tempelan yang tambahan-tambahan ya. Ini blok untuk volume, itu potensio ya. Kemudian ini juga blok-blok tambahan gitu ya, blok aksesoris ya. Ini tidak semua TV ada, tapi kalau blok-blok yang lainnya pasti semua TV juga ada ya.
kayak chroma, katanya kayak playback, horizontal. Sekian dulu ya. Ini juga udah cukup panjang nih videonya. Nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya mengenai cara-cara nyerpis televisi warna. Jangan lupa pijitkan knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas, silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya semua ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.